Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Perkenalkan, saya Dr. Anda Atirista Nainggolan MP, salah satu dosen pada Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Perkenankan, saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Bantuan Sosial dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi umum terkait mata kuliah Sistem Bantuan Sosial. Mata kuliah Sistem Bantuan Sosial merupakan mata kuliah keahlian bagi mahasiswa semester 5 pada Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang berisi pokok-pokok bahasan tentang 1. Konsep teoritis bantuan sosial, 2. Kebijakan dan program bantuan sosial di Indonesia, 3. Bantuan sosial di negara-negara berkembang, 4. Conditional cash transfer, 5. Bantuan sosial adaptif, 6. Perancangan model pengelolaan bantuan sosial dalam praktik perlindungan sosial, 7. Menuju sistem perlindungan sosial terpadu di Indonesia, 8. Memperkuat dampak dan efektivitas sistem bantuan sosial, 9. Strategi pekerja sosial dalam implementasi bantuan sosial. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali pertama, mengenali dan memahami tentang jenis-jenis program bantuan sosial, tujuan dan bentuk bantuan sosial, kriteria penerima bantuan sosial, prinsip pemberian bantuan sosial, mekanisme penyaluran bantuan sosial, dan menganalisis implementasi bantuan sosial serta merancang model pengelolaan bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini atau CPL-nya, capaian pembelajaran lulusan, yaitu pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 2. Menguasai konsep teoritis bantuan sosial, serta menguasai jenis bantuan sosial, prinsip pemberian bantuan sosial, dan mekanisme penyaluran bantuan sosial. 3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya yang didasarkan atas pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, mampu merancang model pengelolaan bantuan sosial dalam praktek perlindungan sosial. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep teoritis bantuan sosial dan conditional cash transfer atau CCT. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bantuan sosial dan permasalahannya di negara-negara berkembang. 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan implementasi kebijakan dan program-program di bidang bantuan sosial. 4. Mahasiswa mampu menganalisis implementasi bantuan sosial dan permasalahannya di Indonesia. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan evaluasi pengelolaan bantuan sosial dalam praktik perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial.
6. Mahasiswa mampu merancang model pengelolaan bantuan sosial dalam praktik perlindungan sosial. Dan yang terakhir, mahasiswa terampil merancang skema bantuan sosial dalam praktik perlindungan sosial. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah sistem bantuan sosial adalah beragam dari berbagai sumber, diantaranya e-book, kemudian buku-buku, baik itu textbook maupun Indonesia, kemudian jurnal, hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan implementasi bantuan sosial, dan sumber pustaka lainnya. Sistem pembelajaran pada mata kuliah sistem bantuan sosial ini menggunakan sinkronus dan asinkronus, di mana metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa pada proses perkuliahan, yaitu dengan ceramah, pembelajaran kolaboratif, tanya jawab, small group discussion, penugasan mandiri, dan kelompok. Pertemuan pada mata kuliah ini terdiri atas 16 pekan, yaitu 7 pekan sebelum UTS, pekan UTS, 7 pekan sebelum UAS, dan 1 pekan untuk UAS. Untuk bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Zoom. Sedangkan untuk perkuliahan asinkronus itu dilakukan dengan WhatsApp Room, kemudian ada Google Classroom, juga yang bisa dilakukan untuk penugasan secara mandiri ataupun kelompok. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah sistem bantuan sosial, yaitu untuk aktivitas partisipasinya meliputi tanya jawab, presensi, dan diskusi. Sedangkan untuk kognitif terdiri atas penugasan, kuis, UTS, dan UAS. Untuk pembobotannya sendiri, setiap bentuk evaluasi pembelajaran ada presentasinya masing-masing. Jadi untuk aktivitas partisipatif seperti tanya jawab, presensi, dan diskusi bobotnya 10%. Sedangkan kognitif meliputi penugasan atau kuis bobotnya 25%, dan untuk UTS 30%, terakhir UAS 35%. Sehingga bobot keseluruhannya 100%. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah Sistem Bantuan Sosial untuk mahasiswa program Sarjana Terapan pada Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Dan untuk berikutnya, saya akan menayangkan cuplikan bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Ada semangat pada hari ini? Semangat. Oke, siap kita perkuliahan pertama? Siap. Oke. Materi perkuliahan kita pada hari ini adalah konsep teoritis dan ruang lingkup bantuan sosial, ya. Mata kuliah sistem bantuan sosial itu bobotnya 3 SKS, ya, anak-anakku. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mampu merancang model pengelolaan bantuan sosial dalam praktik perlindungan sosial. Kemudian sub CPMK-nya adalah mampu menguasai konsep teoritis bantuan sosial dan ruang lingkup bantuan sosial pada praktik perlindungan sosial. Oke. Nah, kita masuk kepada teori dari bantuan sosial itu sendiri. Bantuan sosial menurut Barrientos adalah
instrumen kebijakan utama pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan serta membangun dan melindungi individu, keluarga, komunitas yang paling rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Itu definisi bantuan sosial menurut Barrientos. Jadi menekankan kepada kelompok rentan. Oke. Nah, apa aja sih komponen bantuan sosial? Ya, jadi yang dinamakan bantuan sosial itu memiliki 5 komponen. Ya, yang pertama program objektif. Jadi sebuah bantuan sosial harus memiliki tujuan program dan tujuan program itu harus jelas dan terukur. Yang kedua, komponen dari bantuan sosial adalah beneficiary selection. Beneficiary selection adalah menentukan atau menetapkan kriteria penerima bantuan. Yang ketiga, transfer modalities. Skema transfer bantuan langsung tunai. Seperti yang kita sudah pelajari pada mata kuliah Sistem Perlindungan Sosial, ada program Keluarga Harapan. Menggunakan transfer modalities yang disebut dengan CCT. Apa itu CCT? Cash conditional transfer, ya. Jadi ada persyaratan tertentu yang dipenuhi maka bantuan sosial diberikan. Kemudian yang keempat, co-responsibility and conditions. Penanggung jawab bansos itu terdiri dari level pemerintah tingkat atas sampai bawah. Lalu yang terakhir, duration and exit. Apa itu duration and exit? Ada yang tahu? Indah? Baik Ibu, terkait duration dan exit itu tuh adalah berapa lama bantuan diberikan serta strategi pengakhiran programnya. Kenapa harus ada duration sama exit programnya? Karena setiap bantuan sosial itu tuh ada durasinya. Contoh misalnya PKH itu 5 tahun. Jadi tidak semerta setiap masyarakat yang dikasih bantuan sosial itu tuh terus-terus bergantung sama bantuan tersebut. Mereka harus mandiri. Makanya kenapa ada durasi dan exit dari setiap program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, seperti itu Bu. Indah, tepat sekali ya. Jadi duration and exit, berapa lama bantuan diberikan serta strategi pengakhirannya seperti apa, ya. Sehingga bantuan sosial itu tidak menimbulkan ketergantungan. Oke. Lanjut. Nah, ini Undang-Undang Nomor 11 juga tahun 2009 menjelaskan tentang bantuan sosial, ya. Bahwa bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang barang dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada individu, kemudian keluarga, kelompok, atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif. Yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, ya. Nah, Ibu sengaja di-highlight ya, dikasih warna merah untuk pernyataan tidak secara terus-menerus dan selektif, ya. Artinya bantuan itu tidak diberikan secara terus-menerus kepada penerima bantuan sosial. Ketika pendapatan mereka sudah meningkat, maka bantuan sosial itu akan diberhentikan atau disebut dengan graduasi, ya. Nah, dan selektif. Tidak setiap warga negara mendapatkan bantuan sosial. Tadi di atas sudah disampaikan bahwa yang menerima bantuan sosial adalah kelompok-kelompok rentan, ya, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Nah, masuk kita kepada risiko sosial. Apa itu risiko sosial? Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang dialami oleh individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, kemudian krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam. Ya, nah fenomena alam seperti apa yang bisa menyebabkan risiko
terhadap manusia. Resiko alam, bencana alam yang menyebabkan resiko terhadap individu, kelompok, dan masyarakat tadi. Silakan Nabila. Baik, Ibu izin menjawab. Jadi memang bahwasannya bencana alam ini dapat menimbulkan resiko sosial, di mana contohnya adalah masyarakat yang terkena gempa bumi. Karena memang permasalahan sosial itu dinamis, kemudian memang mereka yang terkena bencana alam itu pada awalnya dalam kondisi yang rentan, kemudian ketika bencana alam itu terjadi mereka malah jatuh miskin seperti itu. Oke. Jadi betul ya, jadi fenomena alam, bencana alam bisa dengan serta-merta menyebabkan individu, keluarga atau masyarakat mengalami kemiskinan ya, jatuh miskin. Yang tadinya mereka memiliki aset rumah yang bagus, kemudian mobil yang bagus, tiba-tiba bencana tsunami atau tiba-tiba bencana yang seperti di Palu kemarin itu ya, bencananya sangat luar biasa itu sehingga semua aset-aset mereka terkubur ya, terkubur ke dalam tanah. Nah, tiba-tiba menjadi miskin ya. Nah, itu fenomena alam atau bencana alam. Baik, selanjutnya kita berangkat kepada jenis bantuan sosial ya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 bahwa bantuan sosial itu dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu bantuan langsung tunai, penyediaan aksesibilitas, dan penguatan kelembagaan. Jadi bantuan sosial itu ditujukan untuk 3 hal tersebut. Nah, bantuan langsung tunai dapat berupa makanan, pakaian, rumah tinggal sementara atau shelter, kemudian uang tunai juga. Bantuan ini misalnya insentif usaha mikro. Jadi keluarga miskin atau keluarga tidak mampu tetapi mereka memiliki usaha, maka diberikan insentif ya. Kemudian ada subsidi gaji 1 juta untuk para buruh. Apalagi kondisi Covid kemarin itu sangat membantu sekali dengan subsidi ini. Kemudian kartu sembako. Nah, ini merupakan bantuan langsung tunai. Nah, yang kedua, bantuan sosial ini juga berupa penyediaan aksesibilitas. Kok bisa ya bansos menjadi salah satu penyediaan aksesibilitas? Misalnya sasaran kita lembaga kesejahteraan sosial memberikan pelayanan terhadap para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Ketika LKS ini perlu penguatan sumber dana, maka Kementerian Sosial juga bisa memberikan bantuan dalam bentuk dana untuk menyuntik dana bagi pemenuhan kebutuhan lembaga kesejahteraan sosial tersebut. Kemudian dia juga dapat mengakseskan keluarga miskin kepada layanan pendidikan maupun kesehatan. Dan ini bisa kita lihat dari program-program pemerintah. Contohnya program PKH ya. Kemudian jenis bantuan sosial lainnya lagi adalah penguatan kelembagaan. Ini bisa berupa penguatan misalnya penguatan kapasitas SDM pengelola lembaga LKS tadi ya. Oke, lanjut. Masih semangat ini? Di siang hari seperti ini baru makan siang kan, udah kenyang, pastinya ngantuk ya. Tapi Ibu lihat wajah-wajahnya itu nggak ada tuh yang ngantuk ya. Thank you ya anak-anakku sekalian partisipasinya ya. Oke, lanjut. Berbagai istilah dalam sistem bantuan sosial mungkin ini udah sering kita dengar ya. Nah, yang pertama bantuan sosial. Jadi bantuan sosial itu berupa apa sih? Uang, barang, jasa kepada seseorang ya, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin. Jadi uang, barang atau jasa. Nah, yang tadi penguatan atau aksesibilitas kepada lembaga tadi disebut dengan jasa, memberikan pelatihan atau penguatan kepada SDM pengelola lembaga kesejahteraan sosial.
Oke, lanjut kepada belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial itu berupa transfer uang, ya, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Lanjut, siapa penerima bantuan sosial? Nah, penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin yang tidak mampu atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, ini masih berbagai istilah dalam sistem bantuan sosial. Penyaluran bantuan sosial non tunai, ya, adalah penyaluran bansos yang dilaksanakan oleh pemerintah oleh pemberi bantuan sosial melalui bank penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial, ya. Kemudian basis data penerima bantuan. Kita kenal dengan sebutan DTKS. Apa itu DTKS? Sosial. Nah, dengan bergantinya pemerintahan kita sekarang dengan menteri yang baru dan berbagai masukan terhadap DTKS dari kementerian lain yang terkait, maka DTKS ini diganti menjadi data terpadu sosial ekonomi nasional. Jadi ditekankan bahwa aspek sosial tidak hanya aspek ekonomi yang dominan untuk mengangkat seseorang menjadi berfungsi secara ekonomi maupun berfungsi secara sosial, gitu ya. Selama ini kan ekonomi yang lebih diprioritaskan, sehingga dengan masukan-masukan dari menteri kita dan juga para stakeholder bahwa faktor sosial juga perlu menjadi pertimbangan utama di dalam menentukan basis penerima bantuan sosial, sehingga nama DTKS tadi berubah menjadi DTSEN, ya. Oke. Sifat dan kriteria bantuan sosial. Ada yang diberikan langsung, ya. Nah, kemudian kita masuk kepada azas pemberian bantuan. Ada azas keadilan, azas kepatutan, azas rasionalitas, dan azas manfaat untuk masyarakat. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Sebutkan kasus-kasus yang sering terjadi pada implementasi bantuan sosial. Bisa dari mulai penerimaan, ya, penyaluran bantuan atau seleksi awal. Silahkan, siapa? Mahathir? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Perihal kasus-kasus yang sering terjadi pada pelaksanaan bantuan sosial memang itu tidak bisa dipungkiri, di mana memang terdapat beberapa kasus-kasus baik itu secara administratif maupun secara filosofis. Secara administratif, di mana kita tahu tentu masyarakat kita masih banyak yang tidak memiliki identitas kartu tanda pengenal, kartu tanda penduduk yang baik, kemudian kesalahan-kesalahan di lapangan perihal dengan kartu keluarga dan sebagainya. Maka itu bisa salah satunya menjadi kasus-kasus yang menimbulkan tidak diperolehnya bantuan sosial kepada mereka. Adapun juga kemudian kasus-kasus secara filosofis, misalnya masih terdapat banyak inclusive error dan exclusive error di masyarakat, di mana memang di masyarakat yang memang sangat dinamis permasalahannya, kita bisa lihat kasus-kasus bantuan sosial ini banyak yang layak diberikan tapi tidak mendapatkan, kemudian banyak juga yang tidak layak mendapatkan, sudah mampu secara ekonomi tapi masih menjadi penerima daripada bantuan sosial. Maka ini tentunya menjadi concern Bu untuk kasus-kasus bantuan sosial ini, bagaimana kemudian ke depan pemerintah bisa meminimalisir kasus-kasus yang ada di Indonesia, terutama perihal dengan bantuan sosial. Oke, terima kasih Mahathir. Tepat sekali ya. Ada tadi inclusion secara administrasi apa? Nick-nya? Tidak tercatat. Kemudian ada inclusion error dan exclusion error. Oke. Nah, ini kasus-kasus yang sering terjadi ya pada saat
penyelenggaraan atau penyaluran bantuan sosial. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, maka tadi DTKS disempurnakan menjadi DTSEN ya. Oke, selanjutnya. Aduh. Oke, selanjutnya tujuan bantuan sosial. Tujuan bantuan sosial ini dikaitkan dengan program-program Kementerian Sosial ya. Nah, kita tahu di Kementerian Sosial itu ada direktorat-direktorat yang membidangi keenam tujuan bantuan sosial ini. Yang pertama, rehabilitasi sosial. Yang kedua, perlindungan sosial. Yang ketiga, pemberdayaan sosial. Yang keempat, jaminan sosial. Kemudian penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana. Semua bidang ini menggunakan instrumen bantuan sosial dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan, terlebih dengan kemiskinan ekstrim ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini mekanisme pemberian bantuan sosial. Pertama, identifikasi calon penerima ya. Kemudian dilakukan edukasi dan sosialisasi, lalu dilakukan verifikasi dan penentuan penerima bantuan, tentunya dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Kemudian bantuan disalurkan, lalu penarikan uang oleh penerima manfaat atau penerima bansos. Oke, terakhir kuis ya. Jadi kuis ini kalian kerjakan dalam waktu, kita berikan waktu diskusi 10 menit ya. Lalu nanti tiap kelompok presentasi di depan. Demikian deskripsi singkat dan proses pengajaran mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Sistem Bantuan Sosial pada program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial Poltekkes Bandung. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya Direktorat Sumber Daya Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen Poltekkes Bandung, juga rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih. Om Santi Santi Om Salam Namo Buddhaya Rahayu.